Baiklah teman-teman, sebelum saya menjelaskan bagaimana cara penggunaan dari aplikasi Quizlet ini, saya akan memberitahu kalian bagaimana dan di manakah kita bisa mendownload aplikasi Quizlet ini. Jadi, teman-teman bisa mendownload aplikasi tersebut melalui aplikasi Play Store ataupun App Store. Namun, jika teman-teman ingin menggunakan Quizlet tanpa menggunakan aplikasi, teman-teman bisa menggunakan Google. Namun di sini saya akan mendownloadnya dengan mengklik Play Store dan mencari aplikasi yang akan saya download. Nah, karena di sini saya sudah mendownloadnya, jadi tinggal kita klik tombol buka. Nah, setelah kita mendownload aplikasi Quizlet tadi, maka akan muncul tampilan seperti di layar ini. Jadi, kita akan diarahkan untuk mendaftar atau masuk. Dimana mendaftar ini jika kita belum memiliki akun, sedangkan masuk jika kita sudah mendaftarkan akun kita. Berhubung di sini saya sudah mendaftarkan akun, jadi kita tinggal klik masuk ini. Lalu kita login dengan menggunakan Google. Lalu kita klik, maka kita diarahkan ke beranda, di mana di dalam Quizlet ini terdapat 4 menu, di mana terdapat beranda, searching, menambahkan set, dan akun kita. Nah, di dalam akun ini terdapat nama akun atau nama pengguna, dan kita bisa mengganti foto profil kita bisa menambahkan password, dan kita bisa mengganti mode ini menjadi mode malam ataupun mode siang. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk mencari materi yang ada di searching. Jadi dengan Quizlet ini kita bisa mencari materi yang diberikan oleh orang lain untuk kita belajar. Misalnya saja kita mencari materi bilangan bulat. Lalu kita cari. Nah, otomatis materi tentang bilangan bulat akan muncul di sini dan banyak sekali. Nah, kita bisa mengklik salah satunya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini terdapat banyak set yang sudah dibuat oleh pemilik akun ini. Jadi kita bisa menghafal ataupun bisa berlatih. Misalnya saja ini. Nah, kita bisa melihat bahwa 6 ditambah min 2. Nah, kita bisa melihat jawabannya dengan kita ketuk. Nah, maka jawabannya 4. Kita bisa mengembalikannya dengan mengketuk lagi. Selanjutnya, kita slide ke samping. Kita lihat bahwa 5 ditambah min 3, tinggal kita ketuk lagi, maka hasilnya 2. Nah, seperti itulah. Selanjutnya, kita bisa menggunakan aplikasi ini dengan cara belajar sambil bermain. Misalnya saja kita ingin mencoba menghafal materi yang sudah kita lihat di sini. Kita bisa belajar misalnya dengan menggunakan mencocokkan. Mulai permainan. Nah, kita bisa mencocokkan mana saja yang menghasilkan angka tersebut. Min 3 kali 4 sama dengan min 12. Lalu, min 10 itu dari min 2 dikali 5. Selanjutnya, min 2 ditambah min 7 itu hasilnya min 9. Dan min 6 ditambah 2 hasilnya min 4. Kita bisa mencocokkan angka-angka di sini dengan berdasarkan set yang sudah dibuat oleh pemilik akun ini tadi. Jadi tinggal kita atur saja dan mencocokkannya. Nah, kita akan muncul tampilan seperti di layar ini. Jadi waktu kita mengerjakan itu akan tampil di sini yaitu 44,1 detik. Dan itu termasuk cepat. Nah, di sini juga kita bisa menantang lawan kita untuk bermain bersama. Jadi kita bisa mengundang teman kita dengan menantang teman
Nah, kita bisa mengajak teman atau bisa juga membagikan ini dengan teman-teman yang ada di WhatsApp dan yang lain-lainnya. Nah, karena kita sudah mencoba bermain ini, kita klik tanda silang ini, lalu kita coba untuk melihat menu yang lain. Jadi selanjutnya saya akan mengarahkan untuk ke membuat set pembelajaran ini. Kita bisa mengklik tombol plus ini. Nah, di sini terdapat 3 pilihan. Yang pertama, buat set bahan pelajaran. Yang kedua, buat folder. Yang ketiga, buat kelas. Nah, di mana kita bisa membuat set pembelajaran ini di sini. Jadi kita bisa men-share materi apa yang ingin kita sampaikan kepada orang lain supaya bisa dilihat, atau kita ingin bermain game bisa juga. Jadi kita buat set pelajaran ini. Nah, di sini kita bisa menuliskan subjek ataupun bab yang akan kita tulis. Misalnya kita buat di sini bilangan bulat. Nah, kita bisa tulis di situ. Sekarang kita buat istilah. Istilah ini bisa kita tulis apa saja. Misalnya saja bilangan bulat. Nah, di definisi ini kita bisa definisikan dengan apa itu bilangan bulat. Misalnya saja adalah suatu bilangan yang terdiri dari bilangan cacah dan negatifnya. Nah, kita bisa juga menulis istilah-istilah yang lain. Jadi kita buat misalnya saja di sini bilangan bulat negatif. Istilahnya, definisinya kita bisa tuliskan bilangan apa saja. Misalnya min 1, min 2, min 3. Nah, setelah itu baru kita klik plus ini. Nah, setelah kita klik ini, kita diarahkan untuk memilih bahasa di istilah tersebut. Misalnya kita pilih saja bahasa Indonesia. Kita cari bahasa Indonesia. Nah, setelah kita dipilih sini, kita bisa menentukan privasinya. Untuk set ini kita bagikan dengan semua orang atau kita bagi dengan hanya saya, atau dengan menggunakan kata sandi. Saya coba menggunakan kata sandi. Jadi kita buat kata sandi ini agar jika orang lain ingin memasuki ke set ini, mereka harus memasukkan sandi terlebih dahulu. Misalnya sandi ini saya buat matematika. Kita konfirmasi, kita ulangi. Baru kita centang. Nah, setelah itu baru kita klik kembali. Centang lagi. Dan kita tunggu. Nah, setelah set tadi kita buat, kita bisa menambahkan ke dalam kelas. Itulah contoh cara pembuatan set. Nah, karena di sini saya sudah membuat set sebelumnya, jadi kita bisa klik lihat semua. Nah, di sini saya terdapat beberapa materi yang sudah saya tambahkan di set. Ada penjumlahan dan pengurangan, ada materi matriks dan bilangan bulat. Nah, selanjutnya kita bisa contoh membuat kelas. Untuk membuat kelas ini, kita bisa menuliskan pelajaran apa atau kelas dan tahunnya. Misalnya saja kita buat matematika 2020. Nah, info tambahan ini kita tulis saja materi matematika. Kita klik centang. Nah, sudah terbuatlah kelas ini dan kita bisa menambahkan setnya.
Karena kita tadi sudah membuat set, kita bisa menambahkan set tersebut di dalam kelas ini. Selanjutnya, setelah kita membuat set dan membuat kelas tadi, kita bisa menambahkan set yang kita buat tadi ke dalam kelas. Misalnya, bilangan bulat ini kita klik, lalu kita pilih titik 3 ini, lalu kita tambahkan ke kelas. Nah, saya sudah membuat 3 kelas. Jadi coba kita masukkan ke dalam kelas yang sudah kita buat tadi, yaitu Matematika 2020. Kita klik centang. Nah, satu set bahan belajaran sudah dipindahkan. Jadi, set yang sudah kita pindahkan tadi otomatis akan masuk ke dalam kelas yang ada di Matematika 2020 tadi. Selanjutnya, kita bisa mencoba aplikasi Quizlet ini dengan share kepada anggota atau kepada teman kita, bisa melalui grup WhatsApp atau bisa juga menggunakan Google Classroom. Jadi ini tadi sudah saya buat kelas matematika Universitas Muhammadiyah Palembang. Nah, jadi di sini terdapat materi penjumlahan dan pengurangan dan materi matriks. Untuk membagikan kuis ini kepada teman-teman, maka kita bisa mengklik tombol ini, lalu kita bisa membagikannya dengan teman kita atau dengan anggota yang ada di kelas. Misalnya mereka belum ada di kelas, maka kita bisa membagikan dengan menggunakan link ataupun membagikannya di WhatsApp. Tinggal kita salin lalu kita kirimkan kepada anggota tersebut untuk bergabung dengan Quizlet. Namun mereka tidak harus untuk mendownload, mereka juga bisa menggunakan website dari Quizlet tadi. Dengan kita mengundang anggota baru untuk bergabung dengan kelas yang sudah kita buat, maka mereka bisa melihat set atau materi yang sudah kita bagikan. Namun itu tergantung dengan kita memberikan privasi tersebut ke hanya saya atau ke semua orang dan ataupun menggunakan kata sandi. Jika kita menggunakan kata sandi, maka kita bisa memberikan kata sandi kepada mereka untuk login. Nah, di dalam Quizlet ini terdapat banyak fitur-fitur untuk kita belajar. Terdapat pelajari, kita bisa klik. Nah, kita bisa belajar dengan menggunakan berbagai teknik ataupun metode. Sedangkan flashcard ini, kita bisa membacanya dengan cara kita menjumlahkan ini, lalu kita ketuk saja, maka hasilnya akan keluar. Lalu kita bisa menggunakan tulis. Tulis di sini maksudnya kita bisa menulis jawaban apa dari 63 melalui dari yang kita pahami tadi. Namun untuk soal matematika ini mungkin ini agak sedikit sulit karena 63 ini bisa dihasilkan dari bilangan berapa saja. Nah, namun untuk penjelasan ini kita bisa sepertinya dengan menggunakan seperti pengertian. Nah, itu kita baru bisa menggunakan tulis yang ini. Nah, untuk mencocokkan dan tes, kita bisa mencobakannya kepada anggota-anggota yang lain. Namun, jika kita ingin memberikan kuis secara live, secara bersama-sama dengan anggota yang ada di kelas, kita bisa menggunakan laptop. Karena jika kita ingin membagikan kuis dengan cara di HP, itu tidak bisa. Karena kita di kuis ini hanya membagikan materi saja sehingga mereka bisa membacanya. Jadi mungkin itulah yang bisa dijelaskan melalui Quizlet ini, karena Quizlet sendiri hanya digunakan untuk kuis seperti menambahkan materi dan sekedar untuk belajar sambil bermain dan membuatnya tidak bosan. Namun jika untuk menambahkan materi secara banyak, mungkin Quizlet ini kurang bisa karena dalam fiturnya ini lebih sulit untuk dipahami oleh siswa, sehingga Quizlet ini hanya digunakan hanya untuk seru-seruan saja. Itu saja tutorial yang bisa saya sampaikan. Semoga dengan tutorial ini bisa bermanfaat untuk semuanya, sehingga mempermudah kalian untuk memahami
Bagaimana cara penggunaan dari Quizlet ini?